kasus hukum yang menyeret nama Giovanni Surya, atau yang lebih dikenal sebagai DJ Panda, kini telah memasuki babak baru. Ya, setelah berbulan-bulan terlibat dalam perang urat saraf di ruang publik, posisi sang DJ kini benar-benar berada di titik nadir. Terpojok oleh tumpukan bukti digital yang tak terbantahkan terkait pelanggaran UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi. Melihat ancaman jeruji besi yang kian nyata di depan mata, sang DJ kini beralih ke strategi penyelamatan diri yang terukur. Melalui sebuah konferensi pers yang emosional, ia melancarkan taktik permohonan maaf terbuka sebagai upaya diplomasi hukum untuk mengetuk pintu hati pelapor. Permintaan maaf ini bukan sekadar ungkapan penyesalan, melainkan sebuah manuver strategis yang bertujuan untuk mendinginkan tensi penyidikan dan membuka celah bagi negosiasi di luar persidangan. Di sisi lain, Erika Carlina kini berdiri di sebuah persimpangan jalan yang sangat krusial antara ketegasan hukum dan pintu perdamaian. Publik kini menanti, apakah ketulusan permohonan maaf DJ Panda mampu meruntuhkan dinding prinsip Erika Carlina, ataukah proses hukum akan tetap melaju hingga ke meja hijau demi sebuah keadilan yang absolut? Untuk mengetahui informasi lebih lengkap, berikut 5 update kasus hukum DJ Panda dan Erika Carlina versi Cumi Top 5. Setelah sekian lama bertahan dalam pembelaan diri, Giovanni Surya alias DJ Panda akhirnya memilih untuk merundukkan kepala. Di hadapan awak media dalam sebuah konferensi pers yang penuh ketegangan, sang DJ secara resmi menyampaikan permohonan maaf terbuka yang ditujukan langsung kepada Erika Carlina. Langkah ini diambil sebagai respons atas meningkatnya eskalasi hukum terkait laporan dugaan pelanggaran UU ITE dan penyebaran data pribadi yang dilaporkan oleh Erika. Dengan nada bicara yang rendah dan raut wajah yang syarat akan penyesalan, DJ Panda mengakui adanya khilafan besar yang telah ia lakukan. Ia tidak lagi membantah keterlibatannya dalam penyebaran data medis sensitif milik Erika ke dalam grup fanbase di platform pesan singkat. DJ Panda mengakui bahwa tindakannya saat itu dipicu oleh luapan emosi sesaat yang tidak terkendali, tanpa memikirkan dampak jangka panjangnya menghancurkan privasi serta kesehatan mental Erika Carlina. Lantas seperti apa permohonan maaf DJ Panda terhadap Erika Carlina? Saya atas nama Giovanni Surya Saputra memohon maaf sebesar-besarnya pada pihak Erika Carlina karena saya telah khilaf menyebarluaskan data pribadi milik Erika ke grup WhatsApp. Saya baru menyadari dampak dari perbuatan saya tersebut ketika melihat reaksi publik setelah mengetahui rahasia kehamilan yang sebelumnya ditutupi oleh Erika. Hal tersebut ternyata berujung pada diterornya yang bersangkutan via DM selama masa kehamilannya. Saya telah disadarkan bahwa tindakan saya dan fans ternyata telah mengakibatkan hal-hal yang sebenarnya tidak diinginkan oleh semua pihak. Saya menyesal dan saya sangat memaklumi bahwa laporan yang ditujukan pada saya ini adalah suatu upaya perlindungan seorang ibu pada anaknya. Saya berjanji bila Erika memberi kesempatan saya untuk bisa berdamai dan Erika mencabut laporannya, saya akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Saya juga berterima kasih kepada keluarga besar Erika yang bersedia untuk menyudahi permasalahan ini. Semoga dengan adanya kasus saya bisa jadi pembelajaran untuk saya dan orang-orang di sekitar saya. Di tengah simpang siur pemberitaan yang mengaitkan perselisihannya dengan urusan asmara masa lalu, Erika Carlina akhirnya mengambil sikap tegas untuk meluruskan narasi. Melalui tim kuasa hukumnya, Muhammad Faisal, Erika menekankan bahwa laporan polisi yang ia layangkan terhadap DJ Panda bukanlah sebuah aksi emosional akibat masalah hubungan pribadi, melainkan murni perjuangan hukum atas tindak pidana serius. Erika menegaskan bahwa fokus utama laporannya adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Baginya, tindakan DJ Panda yang diduga menyebarkan data medis sensitif termasuk riwayat kesehatan dan foto USG ke dalam grup fanbase bukan lagi sekadar konflik personal, melainkan bentuk kejahatan digital yang tidak dapat ditoleransi. Lantas seperti apa penegasan pihak Erika Carlina?
Pertama, kami menyambut adanya sebuah konferensi pers tersebut merupakan sebuah itikat baik yang sudah secara baik dilaksanakan oleh pihak DJP atas hal-hal yang mencakup tentang perkara ini. Terkait dengan narasi yang demikian bahwa telah ada permintaan maaf dari DJP dan juga adanya bentuk pengakuan dalam hal adanya khilafan atas perbuatannya tersebut, memberikan gambaran luas bahwa substansi perkara ini yang dilaporkan oleh klien kami bukan serta-merta atas hubungan percintaan, bukan serta-merta meminta terkait dengan pertanggungjawaban hak asuh anak dan seterusnya, tapi murni adanya dugaan tindak pidana yang halnya berkaitan dengan tindak pidana IT maupun juga dengan tindak pidana PDP atau perlindungan data pribadi. Menyadari posisi hukumnya yang kian terdesak di penghujung tahun 2025, pihak DJ Panda mulai mengambil langkah konkret untuk menghindari proses peradilan yang panjang. Melalui tim kuasa hukumnya, DJ Panda secara resmi melayangkan proposal damai kepada Erika Tarlina. Langkah ini merupakan upaya serius untuk membidik jalur restoratif justice, sebuah mekanisme penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan mediasi dan pemulihan antara pelaku dan korban di luar jeruji besi. Dalam proposal tersebut, DJ Panda tidak hanya menawarkan permohonan maaf, tetapi juga menyatakan kesediaannya untuk memenuhi sejumlah poin kesepakatan guna memulihkan kerugian yang dialami Erika. Lantas seperti apa isi restoratif justice DJ Panda? Dan apa harapan terbesar DJ Panda dalam upayanya tersebut? Jadi yang pertama itu mengenai proses RJ, memang sifatnya tertutup. Ya, sama seperti proses mediasi di kasus-kasus perdata lainnya juga. RJ di kasus pidana juga sifatnya tertutup. Jadi saya tidak bisa membuka secara detail mengenai apa saja yang diminta. Tapi ada hal-hal yang diketahui oleh umum yang sudah wajarnya diketahui yang tidak perlu saya sembunyikan. Dan itu tentu saja permintaan maaf itu termasuk salah satu dari itu. Tapi bentuk permintaan maafnya gimana, formatnya harus dilakukan dengan cara seperti apa, itu tidak sempat didiskusikan ketika waktu itu beliau bertemu langsung dengan saudari Erika Tarlina di PMJ ya, di Polda Metro Jaya. Apa yang akan diharapkan tentunya kita harap bisa berakhir dengan damai. Kalau bisa sebelum tutup tahun ya, supaya kita bisa tahun baruan enak-enakan ya, nggak ada kasus-kasus yang mengganjal di hati. Tapi kalau memang ya, kita ngomong ini, kita buka preskon ini bukan untuk tujuannya supaya perkaranya dicabut. Karena itu sudah jadi tujuan kita di awal, sudah cukup jelas. Pasca pengakuan khilafan dan permohonan maaf terbuka yang disampaikan oleh sang DJ di hadapan media, Erika Tarlina kini dilaporkan mulai melunakkan sikap dan mempertimbangkan opsi restoratif justice sebagai jalan keluar dari kemelut ini. Langkah DJ Panda yang tidak hanya meminta maaf tetapi juga secara resmi menyodorkan proposal damai tampaknya menjadi katalisator bagi perubahan sikap Erika. Bagi Erika, permohonan maaf tersebut merupakan pengakuan moral yang selama ini ia tuntut bahwa tindakannya melanggar privasi dan UU ITE adalah sebuah kesalahan fatal yang tidak bisa dibenarkan. Dengan adanya pengakuan tersebut, sebagian beban berat yang dipikul Erika seolah terangkat. Lantas akankah Erika Tarlina berdamai dengan DJ Panda dan mengakhiri konflik hukum ini? Ada timbul beberapa pertanyaan. Apakah dari hasil restorasi nanti bisa menyebabkan atau berkenan klien kami mencabut laporannya atau seperti apa? Nanti akan kami konfirmasi ke klien kami. Tapi fokusnya di sini per hari ini kami ingin meluruskan kepada media. Fokusnya bukan karena Erika ingin hanya yang bersangkutan meminta maaf, akan tetapi substansinya yang menjadi esensial adanya permintaan maaf dari yang bersangkutan pun juga mengakui perbuatannya di hadapan media sehingga atas perbuatan tersebut dapat tindaknya ditimbang
apakah telah memenuhi rasa keadilan atau tidak bagi klien kami. Di situ tolak ukurnya. Nah, sehubungan kami dalam hal ini tidak dalam suatu waktu yang bersamaan dengan klien kami, maka atas konferensi pers tersebut kami juga akan berdiskusi lebih lanjut secara bertemu dengan klien kami untuk membahas apakah yang sudah dilaksanakan oleh DJ Panda terkait dengan permintaan maaf dan mengakui perbuatan dugaan tindak pidana tersebut dapat menjadi parameter yang menjadi satu acuan oleh klien kami untuk berdamai dengan yang bersangkutan sehingga mencabut laporannya, dan atau seperti apa nanti akan kami update. Satu hal yang kami sampaikan bahwa pidananya dalam konteks hal ini merupakan ultimum remedium, bahwa tindak pidana merupakan upaya hukum yang terakhir, sebagaimana halnya ketika suatu permasalahan hukum dapat dilaksanakan sebagaimana restoratif justice, maka itulah yang seyogyanya kami tempuh. Namun muara endingnya tetap berpacu kepada klien kami selaku korban. Kalau sampai memang akhirnya harus tetap diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, atau nantinya berhasil melakukan upaya restoratif justice juga sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, itu sepenuhnya kami serahkan kepada pihak pelapor. Di tengah proses mediasi yang sedang berjalan, Erika Tarlina akhirnya angkat bicara untuk meluruskan tudingan miring yang dialamatkan kepadanya. Ia membantah keras narasi yang sempat dilemparkan pihak DJ Panda yang menyebut bahwa dirinya sengaja menutup akses komunikasi dan sulit ditemui untuk membicarakan perdamaian. Bagi Erika, narasi tersebut hanyalah upaya untuk membangun opini seolah-olah dirinya adalah pihak yang keras kepala dan tidak kooperatif. Erika memberikan klarifikasi bahwa apa yang terjadi bukanlah sebuah penutupan akses tanpa alasan, melainkan sebuah pembatasan komunikasi personal yang bertujuan untuk menjaga kewarasan mentalnya. Apakah pengacara atau Erika sendiri menutup akses untuk menjalin hubungan baik, untuk komunikasi baik dengan DJP? Jawabannya adalah karena sejak mediasi kedua saat itu disepakati oleh kami dari kuasa hukum pelapor maupun terlapor, communication-nya terkait dengan permasalahan ini adalah antara kuasa, maka sejak saat itu komunikasi dalam perkara ini antar kuasa hukum. Artinya kalau framing disebut menutup akses dan lain-lain itu tidak sama sekali. Kalaupun kami menutup akses, tidak mungkin kami bisa berkomunikasi antar kuasa. Artinya terkait framing yang demikian sudah kami luruskan.